Pemirsa, suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom Molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom Molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom Molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kuburaya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas dugaan aksi pelemparan bom Molotov oleh salah satu siswa yang terjadi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Bambang Suharyono, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Pak Gede. Iya, Pak Bambang, dari pemeriksaan pelaku ini sebenarnya kenapa pelaku ini melakukan pelemparan bom Molotov di sekolah? Iya, terima kasih, Pak Gede. Selamat malam. Jadi perlu saya sampaikan, yang pertama bahwasanya terhadap anak ini ya, itu tidak terkait dengan jaringan teroris apapun. Nah, itu yang pertama yang harus dipedomani. Terkait dengan kejadian kemarin, sesuai dengan hasil pendalaman yang sudah dilakukan oleh penyidik, bahwasanya motif daripada pelemparan bom Molotov ya. Itu adalah pertama karena balas dendam terhadap teman yang pernah membuli yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, adanya rasa tidak suka terhadap salah satu guru ya, karena pernah dimarahi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi keluarga. Kemudian yang keempat, kurang harmonisnya yang bersama dalam suatu keluarga itu. Nah, perlu saya sampaikan Pak Gede juga bahwa dari Polda Kalimantan Barat juga melalui psikolog dari Biro SDM Polda Kalimantan Barat sudah melakukan pendalaman. Nah, dari hasil pendalaman psikologis yang bersangkutan, itu ada ditemukan pertama adalah hubungan kelekatan pada keluarga yang terganggu. Ini secara internal. Artinya relasi yang buruk dengan keluarga. Nah, ini menyebabkan pola asuh yang terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah secara eksternal itu pengalaman yang bersangkutan mengalami viktimisasi atau perundungan yang berulang dalam sekolah. Ya, itu bisa dari hasil pendalaman itu berupa verbal, fisik, dan ada juga yang bernuansa seksual. Ini menyebabkan benci terhadap guru dan teman sebagainya. Nah, dari kedua faktor baik internal maupun eksternal ini, itu secara dampak psikologinya itu tidak terbentuknya rasa aman pada diri yang bersangkutan ini. Kemudian regulasi emosi yang lemah, kemudian menimbulkan rasa malu dan harga diri yang runtuh.
Iya. Nah, dengan kondisi ini, kombinasi situasi yang tidak aman di rumah dan sekolah membuat yang bersangkutan itu merasa tidak ada ruang pemulihan secara psikologis. Ya, Pak Nah, Bambang, oleh karena itu, ya, dari pihak sekolah sendiri sebenarnya apakah ada perilaku tertentu dari pelaku ini yang bisa dilihat ketika di sekolah? oh ya, kalau di dalam pendalaman kami, bahwasanya yang bersangkutan ini secara sosial maupun akademik, ini kita memiliki latar belakang yang baik, nah, ya kan. Namun karena minimnya pendampingan psikologi sosial dan literasi digital, ini membuat rentan terhadap narasi-narasi kekerasan, yang memberikan rasa identitas semua itu. Ya. Nah, seperti itu, Mas. Ya, Pak Bambang, ini sebenarnya kalau dari pendalaman kepada pelaku, dari mana pelaku ini belajar membuat bom seperti ini? Yang bersangkutan saat ini sesuai hasil penyelidikan pendalaman itu autodidak ya, sendiri aja. Itu pun dilihat dari bom molotov kan mudah sekali dibuat itu, ya kan. Jadi ini bukan bom rakitan seperti apa yang beredar ya, karena dilihat dari mekanisme pemicunya, kemudian dilihat dari komposisi bahan, efek tambahan dan bentuknya itu, ya memang bom molotov ini adalah salah satu bentuk yang paling sederhana ya, karena ini berupa botol berisi dengan cairan yang mudah terbakar. Namun selain itu juga ada ditemukan juga dari TKP juga ada tabung gas portable itu, Mas. Ya. Nah itu, jadi ledakan ini sebenarnya bukan di bom molotov, tapi dari tabung gas portable ini yang ini dengan petasan itu. Ya, Nah, Pak. gitu. Pak Bambang, hingga saat ini Ya. seperti apa kondisi dari pelaku, Pak? Saat ini masih dalam pemeriksaan, Mas ya. Kalau dalam kondisi fisik ya sehat, tapi dalam psikis tadi itu saya sampaikan, itu ada karena ada faktor-faktor internal dalam keluarga maupun eksternalnya tadi di lingkungan sekolah dan sebagainya, yang menyebabkan perasaan yang dominan muncul, ada rasa marah, dendam, ketidakberdayaan. Nah, dari hal ini menunjukkan perilaku atau tindakan yang ekstrim ya, yang dilakukan ini sebagai pelampiasan, merupakan simbol penderitaan batin, atau istilahnya itu regulasi emosional itu disfungsional gitu, Mas. Iya, baik Pak Bambang. Terima kasih atas informasi pada malam hari ini dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Selamat beraktivitas, selamat malam, Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidupnya. Hal ini diduga karena tak mampu untuk membeli perlengkapan sekolah. Seorang siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama. Itu lepas dia tinggal di kampung, hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Elisius Kletus Watu Ngada, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan para pelajar dari keluarga kurang mampu. Di kebijakan pemerintah setempat melalui visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di bidang pendidikan, itu juga untuk di bidang pendidikan itu ada 2 program kegiatan prioritas. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah hadir untuk orang tua atau siswa-siswa yang di latar belakangi yang
ekonomi menengah ke bawah melalui program PIP daerah. Yang berikut ada juga intervensi program kegiatan pengadaan seragam bagi peserta didik yang tidak mampu. Ia juga mengatakan kasus anak atau remaja yang mengakhiri hidupnya perlu dikaji lebih lanjut dan menjadi perhatian serius. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Istana menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya siswa kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kejadian itu seharusnya tidak terjadi. Tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali.